Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ulumul Quran dengan pembahasan tentang nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran menjadi salah satu momentum berharga yang terjadi di setiap bulan Ramadan. Nuzul Quran merujuk pada peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nuzul Quran biasanya diperingati oleh umat muslim Indonesia setiap tanggal 17 Ramadan dan mengadakan pengajian-pengajian atau khataman Al-Quran terus dan sebagainya ya. Pengertian nuzul Quran. Nuzul Quran berasal dari kata nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran merupakan Al-Quran, kitab suci umat muslim ini ya, kitab suci kita ya. Jika digabungkan, arti nuzul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Dan kalau secara lengkapnya, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Nuzul Quran juga dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran. Jadi pedoman ya, agar umat manusia bisa selamat, itu bisa berpedoman dengan Al-Quran salah satunya, dan yang lainnya bisa dengan Al-Hadis yang untuk yang kedua. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan. Momen inilah yang kini diperingati sebagai peristiwa nuzul Quran. Selanjutnya, proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap selama 23 tahun. Proses turunnya berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kalau kitab-kitab lainnya seperti Zabur, Injil, Taurat itu langsung ya, tidak berangsur-angsur. Terdapat sejumlah madzhab mengenai proses turunnya Al-Quran. Pertama, menurut Ibnu Abbas, turunnya Al-Quran terjadi secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit untuk menunjukkan pada para malaikat betapa besarnya malam ini, malam nuzul Quran itu. Setelah itu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Jadi kalau ke Baitul Izzah itu langsung seluruh Al-Quran, kemudian diturunkan ke bumi kepada baginda Nabi itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Pendapat lain dari Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa awal turunnya Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, lalu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama 23 tahun. Hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap. Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW sekaligus satu kitab, tetapi secara berangsur-angsur, surat per surat dan ayat per ayat. Sebagaimana yang kita ketahui, segala sesuatu yang Allah kehendaki itu mengandung hikmah dan memiliki tujuan. Nah, begitu juga dengan proses turunnya Al-Quran secara bertahap ini. Di antara hikmah atau tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, karena begitu baginda Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu pasti banyak pertentangan dan seringkali itu membuat hati Nabi melemah juga ya. Nah, ini untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, supaya mudah dihafal dan dipahami ya. Kalau misalnya langsung menghafal seluruh Al-Quran kayak gitu kan agak ini ya, sangat sulit ya. Tapi kalau bertahap, ayat per ayat, terus juga atau surat per surat kayak gitu, akan lebih mudah. Yang ketiga, supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Jadi diturunkan secara bertahap, bahkan ada peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sehingga
umat muslim itu orang-orang mukmin, umat muslim itu menjadi antusias dalam menerima Al-Quran dan mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ayat ini turun diamalkan, kemudian ayat selanjutnya turun diamalkan, seperti itu. Hikmah yang keempat, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum, seperti hukum minuman keras bertahap, kemudian tayamum sebagai pengganti wudhu. Yang kelima, untuk melemahkan lawan-lawannya atau sebagai mukjizat. Bahkan Al-Quran ini bisa buktikan lewat teknologi setelah ratusan tahun baru bisa dibuktikan, karena teknologi waktu itu belum bisa membuktikannya ya. Kemudian di akhir-akhir ini baru bisa dibuktikan. Yang keenam, untuk menentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Dulu Rasulullah itu ini Al-Quran ini pasti buatannya Nabi Muhammad. Kenyataannya baginda Nabi Muhammad itu seorang yang ummi ya, tidak bisa menulis dan membaca, jadi tidak mungkin menulis Al-Quran segitu banyaknya. Terus juga untuk menentang ini Allah meminta orang-orang kafir itu yang menuduh Rasulullah seperti itu untuk membuat satu surat, bahkan satu ayat saja ternyata mereka tidak bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.